Oke, yang pertama saya harus melihat maturity bisnis tersebut. Oke ya, kira-kira bagaimana saya bisa menempatkan diri berdasarkan dari prioritas, dari kira-kira mana nih prioritas yang memang harus saya kembangkan dulu gitu kan dari maturity bisnis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya ya dari setiap wilayah ya, ada 4 wilayah tadi ya, ada Jakarta, Surabaya, Balikpapan, ada Jakarta dan Bandung gitu ya. Jadi ada beberapa wilayah, dan setiap wilayah itu pasti akan berpengaruh pada karakteristik dari tim atau orang-orang yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Jadi saya juga harus bisa menempatkan diri, bagaimana saya bisa menempatkan diri dengan orang yang punya karakter A, karakter B, dan karakter C gitu ya. Contoh lah gini ya, kalau di Surabaya itu orang tuh lebih lebih nggak enakan gitu ya, beda sama orang di Jakarta. Begitupun orang yang ada di Bandung yang lebih kayaknya oke, follow dan lain-lainnya ya kan. Kalau Jakarta kan kayaknya lebih push gitu kan. Nah dari situ juga saya harus bisa memahami bagaimana situational leadership yang harus digunakan di setiap wilayah tersebut gitu ya. Kalau dari segi bisnis tadi sudah lihat maturity bisnis, saya akan melihat sebenarnya isu-isu dari semua bisnis, dan setelah saya melihat isu dari semua bisnis tersebut, mana yang menjadi prioritas dan itu berpengaruh pada pengembangan atau growth sebuah bisnis tersebut. Ya kalau itu berpengaruh pada growth atau pada bisnis tersebut dan itu adalah urgent, maka saya akan fokus ke salah satunya juga. Tapi pertama, itu tidak menghilangkan semua kegiatan-kegiatan saya, agenda-agenda saya yang memang sudah saya rencanakan gitu ya. Contohnya misalnya, walaupun memang sekarang saya lebih jarang sekali ke Jakarta, oke, saya lebih banyak ke Bandung sama Jakarta, oke, karena kenapa? Yang tadi saya bilang ya, maturity bisnis yang ada di Sinergi Solusi Indonesia itu sudah terbukti, gitu ya. Saya sudah alhamdulillah sudah menciptakan leader ya, yang akhirnya bisa mempermudah ya pekerjaan saya sebagai direktur yang ada, gitu ya. Oleh karena itu ya, untuk sekarang ini saya fokus di bukan fokus ya, saya lebih fokus ke Proscare dan ke Logos gitu ya. Mereka adalah partner pastinya ya. Jadi mereka juga sebenarnya partner yang memang harus di-treat as a partner gitu ya. Karena ada beberapa yang memang leader yang belum memahami lah sebenarnya bahwa kesuksesan seorang leader itu bukan berkat diri sendiri, tapi berkat dari bagaimana tim bisa mensupport ya sebuah bisnis tersebut gitu. Jadi sesimpel itu sih bagi saya adalah tim adalah partner kita untuk growth dalam sebuah bisnis. Karena kalau tim yang hebat, pasti bisnisnya juga akan hebat. Tapi kalau timnya di internal aja terlalu banyak drama, terlalu banyak hal-hal yang memang merusak sebuah mindset dari sebuah tim tersebut, ya saya yakin growth-nya akan jauh lebih lama dibanding yang kita punya satu visi, satu misi yang memang kita untuk grow together. Pendelegasian baik pastinya yang pertama kita juga harus mengetahui sebelumnya ya, kita mengetahui bahwa kompetensi dari tim ya atau partner kita tersebut sudah pantaskah untuk didelegasikan. Yang kedua adalah komunikasi. Bagaimana kita menciptakan sebuah komunikasi secara detail, ya. Jangan sampai pendelegasian itu miss di tengah jalan atau di hasilnya atau resultnya. Ya, jadi sebenarnya poinnya adalah kapasitas dari orang yang memang kita tahu ya siapa kita mendelegasikan sebuah peran atau sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah komunikasi atau informasi-informasi yang memang dari hulu ke hilir secara detail ya, hingga output yang akan kita harapkan dan yang akan
terjadi nanti itu sejalan.